Shalom, selamat malam. Berjumpa kembali dengan saya di channel Galeri Doa Malam. Pada malam hari ini kita akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Injil 1 Yohanes 4 ayat 1 sampai dengan yang ke-6. Sebelum kita merenungkan akan kebenaran firman di malam hari ini, marilah kita berdoa, kita mohon pertolongan Roh yang Kudus agar dapat menyertai kami dalam kebenaran firman Tuhan di malam hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih banyak kami bisa meluangkan waktu di malam hari ini untuk datang kembali bersekutu dengan Engkau. Kami mohon pencurahan Roh-Mu yang kudus bagi kami, agar kami dapat memahami, mengerti akan kebenaran firman-Mu di malam hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu di malam hari ini. Berkata-katalah melalui Roh-Mu yang kudus, melalui mulut kami ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu. Amin. 1 Yohanes 4 ayat 1 sampai dengan yang ke-6. Roh Allah dan roh antikristus. Saudara-saudaraku yang terkasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu. Apakah mereka berasal dari Allah? Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Demikianlah kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah roh antikristus. Dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang dan sekarang ini ia sudah ada di dalam dunia. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Mereka berasal dari dunia, sebab itu mereka berbicara tentang hal-hal duniawi dan dunia mendengarkan mereka. Kami berasal dari Allah, barang siapa mengenal Allah, ia mendengarkan kami. Barang siapa tidak berasal dari Allah, ia tidak mendengarkan kami. Itulah tandanya roh kebenaran dan roh yang menyesatkan. Pada malam hari ini kita akan belajar merenungkan kebenaran firman Tuhan tentang roh yang berasal dari Kristus dan roh yang tidak berasal dari Kristus, yaitu antikristus. Dan di malam hari ini 1 Yohanes 4 ayat yang ke-4 menjadi renungan kita yang berbunyi demikian. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Jadi, kebenaran firman Tuhan dengan jelas mengatakan bahwa roh yang ada di dalam hati kita itu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Perasaan minder, tidak percaya diri, mengasihani diri sendiri, putus asa, dan gampang menyerah pada keadaan seringkali mewarnai perjalanan hidup orang percaya. Betul, kadang-kadang kita kurang percaya diri, putus asa, kita gampang menyerah. Itu merupakan
keadaan yang seringkali terjadi dalam perjalanan hidup orang percaya. Tidak seharusnya kita bersikap demikian. Jelas firman mengatakan kita tidak boleh bersikap demikian. Sebab sesungguhnya orang-orang percaya di tengah dunia ini bukanlah orang-orang yang biasa. Amin. Kita bukan pecundang, melainkan kita adalah pemenang. Sejak awal kita diciptakan, Tuhan sudah memiliki rancangan yang luar biasa. Kita adalah ciptaan Tuhan yang paling mulia, yang sempurna. Oleh karena itu, kita tidak boleh takut. Sebab kita adalah ciptaan yang mulia. Kita bukan pecundang, melainkan kita adalah pemenang. Tuhan sudah memiliki rancangan yang luar biasa. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Ini akan membangkitkan semangat kita menjalani hidup jika menyadari bahwa kita ini diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Tuhan pun menegaskan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Jadi Tuhan menciptakan kita ini serupa dengan gambar Tuhan. Dan kita adalah ciptaan yang sangat-sangat mulia. Dan Tuhan sudah merancangkan kita bukan untuk rancangan kecelakaan, tetapi Tuhan merancangkan kita untuk memberikan kehidupan hari-hari depan yang penuh dengan harapan. Di dalam Roma 8 ayat 37 di sana dikatakan kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Orang-orang yang berhasil dan para pemenang adalah orang-orang yang memiliki sikap percaya diri. Tanpa rasa percaya diri mustahil orang mampu meraih apa yang menjadi impian dalam hidupnya. Jadi kita harus percaya diri. Sebab tanpa percaya diri, kita tidak akan meraih impian-impian dalam hidup kita. Jadi memiliki rasa percaya diri yang berarti memiliki rasa optimis dan senantiasa berpikir positif adalah salah satu modal menggapai kesuksesan. Karena itu, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Pikirkanlah semua itu. Dampak dari itu semua adalah membawa kita pada semangat untuk menjalani hidup ini dalam situasi apapun. Kita harus punya rasa percaya diri karena kita adalah istimewa di pandangan Tuhan. Amin. Jadi kita harus percaya diri. Kita harus semangat agar kita bisa mencapai kesuksesan. Amin. Demikian sabda kebenaran firman Tuhan di malam hari ini. Marilah kita berdoa. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kami sudah bisa meluangkan waktu untuk bersekutu dengan Engkau di malam hari ini. Bapa, ajarkanlah kepada kami
untuk tidak gentar, tidak takut, tidak kurang percaya diri. Sebab kami adalah ciptaan Engkau yang sempurna, yang mulia. Ajarkan kepada kami untuk optimis dan percaya bahwa kami adalah ciptaan-ciptaan-Mu yang sangat-sangat sempurna. Kami adalah ciptaan yang istimewa di hadapan Engkau. Engkau menciptakan kami. Engkau merancangkan kami bukan untuk mendatangkan kecelakaan, tetapi mendatangkan damai sejahtera dalam hidup kami. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Inilah kebenaran firman Tuhan yang kami dengarkan di malam hari ini. Kami renungkan di malam hari ini. Kami percaya Tuhan, firman-Mu ini akan menjadi kekuatan bagi kami, motivasi bagi kami di dalam menjalankan kehidupan kami hari lepas hari. Bapa, berkati semua orang yang mendengarkan akan kebenaran sabda firman-Mu di malam hari ini. Berikan semangat bagi mereka agar tidak patah hati, tidak patah semangat, tetapi kita harus percaya bahwa kita adalah ciptaan Allah yang sempurna. Dan kita harus optimis bahwa kita akan mencapai keberhasilan ketika kita mempunyai kepercayaan diri yang kuat. Inilah kebenaran firman Tuhan di malam hari ini, Tuhan. Dengarkanlah semua permohonan-permohonan kami, Bapa. Kami serahkan semua kebenaran firman-Mu ini dalam tangan-Mu yang maha kudus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah datang, kami sudah berdoa, kami sudah mendengarkan sabda kebenaran